dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat menggulingkan dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana seorang Daud yang tidak diperhitungkan, yang tidak dinilai layak oleh manusia. Bahkan dia ada pun di barisan tentara Israel itu karena sedang mengantarkan roti dan keju kepada kakak-kakaknya. Kita melihat Bapak Ibu di sini, kita adalah Daud itu. Orang sekitar sini mungkin tidak menganggap kita, tidak memperhitungkan kita, tidak mungkin dan tidak layak. Orang akan melakukan itu kepada kita, sama seperti Daud. Dia masuk ke barisan tentara, dia melihat barisan tentara yang dari Filistin, dan dia melihat barisan tentara yang dari Israel. Di antara mereka berdua ada lembah di barisan itu. Bapak Ibu, ketika dia datang bawa roti, bayangkan seorang Daud yang kecil, yang elok parasnya, yang hanya ada di ladang menjaga 4 ekor kambing dan domba bapaknya. Dia ada di barisan tentara. Dia bawa roti isi keju. Kebayang gak Bapak Ibu? Pernah memakan roti isi keju? Atau roti isi coklat? Dia hanya ada dan datang ke barisan itu. Dia melihat barisan itu, dan dia mendengar perkataan dari seorang Goliat, Bapak Ibu. Goliat, bahkan dari perkataan Goliat itu yang mengatakannya. Kita lihat di ayat 9, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat menggulingnya dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Karena si Goliat itu begitu tinggi sekali, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari 600 ya, kalau dilihat dari 6 hasta sejengkal, ayat 4, Goliat dari Gat dan tingginya 6 hasta sejengkal, hitungan 1 hasta 45 cm. Jadi lebih kurang hampir 3 meter, Bapak Ibu. Seorang Daud harus memandang Goliat itu seperti ini. Dan Daud itu hanya setengah tingginya dari seorang Goliat, Bapak Ibu. Sedangkan barisan tentara saja sudah cemas mendengarkannya. Karena apa? Karena
Goliat ini adalah ancaman yang besar. Bagi mereka, Goliat ini adalah masalah yang besar sekali. Bahkan mungkin bagi mereka, matilah kami. Kami harus berhadapan dengan orang yang tingginya saja sudah hampir 3 meter. Apalagi kami yang sangat kecil sekali di hadapan dia. Barisan tentara saja sudah cemas, Bapak Ibu. Ya, kita melihat kembali di sini bahwasanya itu dilakukan berapa lama? 40 hari, pagi dan petang. Itu yang dilakukan orang Filistin ini. Kita lihat di ayat 16. Di sana dikatakan orang Filistin itu maju dan mendekat pada hari dan pada petang hari. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita datang ke orang, udah, kamu ini bodoh amat sih, tolong, kamu ini gak bisa mengalahkan aku, kamu ini bodoh banget, gak akan bisa lah. Belum apa-apa pasti kita udah kalah mental. 40 hari, Bapak Ibu, itu yang dilakukan orang Filistin. Intimidasi terus menerus, itu yang dikerjakan orang Filistin terhadap tentaranya Israel. Bayangkan, seorang tentara pasti sudah terlatih, sudah bisa pegang senjata, pasti juga tidak akan pernah menyerah. Tapi itu pun mereka menghadapi Goliat, timbul rasa cemas yang luar biasa. Matilah kami hari ini, karena seorang Goliat terkenal sebagai kesatria yang dari Filistin. Sama Bapak Ibu, kita juga pasti punya Goliat. Mungkin Goliatnya model lain. Ada Goliat, matilah aku, cicilan rumahku udah 5 bulan, tinggal tarik. Mau dibawa kemana anak-anak dan keluargaku? Aduh, matilah aku. Ini rumahku, keretaku, ini udah belum bayar 3 bulan. Mau pakai apa aku kerja? Apa kendaraan kami di rumah? Kita, Bapak Ibu Saudara, itu punya Goliat model lain. Goliat yang mungkin menurut kita itu masalah yang besar. Tetapi ketika kita ada di hadapan Tuhan, masalah yang seperti itu sangat kecil sekali. Itulah yang dikerjakan oleh Daud. Ketika Daud melihat itu, Daud mengatakan bahwa siapakah orang yang tidak bersunat itu? Kita lihat ayat 35 Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayat 35. Di sana dikatakannya, maka aku akan mengajar dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian dia berdiri menyerang aku, maka mengangkat jauh dan menghajar pembunuhnya. Coba kita lihat slide yang selanjutnya. Kenapa kita bisa seperti seorang Daud? Apa sih yang dikerjakan oleh seorang Daud sehingga dia bisa kuat menghadapi Goliat di dalam kehidupannya? Pertama, karena pengharapan Daud itu ada di dalam Tuhan. Dia keadaannya yang terlalu, coba kita lihat di slide nomor 2. Slide 2. Kenapa sih seorang Daud itu kuat? Atau dia tidak merasa cemas menghadapi Goliat? Dia hanya menantang saja, dia hanya ketawa saja. Dia lihat, pengharapanku di dalam Tuhan dan tidak ditentukan oleh keadaan dan kekuatan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika masalah itu ada, jangan ukur masalah itu dari kekuatanmu, nggak akan bisa. Ya Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa membayar apapun, atau kita tidak bisa mengajar dan mendidik anak-anak kita, jangan ukur itu dari kekuatan kita pada saat masalah itu terjadi. Tetapi ukurlah itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena masalah itu bukanlah kematian. Coba kita lihat ayat 32. 32 di sana dikatakan bahwa berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Kenapa seorang Daud yang cuma
menjaga kambing domba yang tidak dididik dan dilatih menjadi seorang tentara, tapi dia tidak memandang bahwa Goliat itu adalah masalah besar. Tidak. Dia hanya memandang bahwa Goliat itu hanya masalah kecil. Karena apa, Bapak Ibu? Karena di sana dikatakan bahwa Daud punya pengalaman masa lalu dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, pernah atau ada di sini di antara kita yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Kalau tidak pernah boleh dilambaikan tangannya. Ya, nanti diambil roti berjamurnya 2 sekalian ya. Karena apa? Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pasti setiap kita pernah. Walaupun modal apapun pertolongan yang Tuhan kasih, setiap kita pasti punya pengalaman bersama Tuhan. Jelas, Bapak Ibu. Amin. Mungkin saat ini pandangan kita sama seperti tentara itu. Hari ini matilah aku. Karena apa? Karena mereka lupa bahwa Allah itu pernah menolong mereka. Mereka lupa bahwa Allah itu pernah ada membantu dan menolong mereka ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian kita lihat, Bapak Ibu, kenapa sih kita itu tidak boleh merasa takut ketika hidup kita atau kita sedang mengalami Goliat dalam hidup kita? Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Bapak Ibu baca, ada sebuah buku yang mengatakan di dalam firman Tuhan ini ada 7.000 janji Tuhan. 7.000. Bapak Ibu bayangkan, satu aja diberikan Tuhan janjinya kepada kita. Kita itu sukacitanya luar biasa. Kita itu bersorak-soranya luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu, kekristenan kita, ya, kekristenan kita adalah Allah yang mencari manusia. Kalau Kristen itu adalah agama, ya, agama. Kristen itu adalah agama. Tapi Kristen itu adalah manusia mencari Allah. Tapi kekristenan kita, Bapak Ibu, itu adalah Allah yang mencari kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita yang merupakan anaknya Allah, milik kepunyaan Allah, bolehlah berbangga hati. Beri kemuliaan bagi kita. Ini keras lagi Bapak Ibu. Yes. Oke. Haleluya. Ya, karena Tuhan kita itu hebat Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang mencari manusia. Karena Dia mencari manusia, mengasihi manusia, Dia rela mati di kayu salib untuk kita manusia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bersukacita. Amin. Karena pengharapan itu adalah memiliki dasar untuk kita berharap. Ya, kalau hanya berharap tidak punya dasar. Ya, kalau kita berharap kita tidak punya dasar untuk boleh gimana ya? Ya aku sih berharap ya, berharap besok ya nggak hujan. Dia nggak punya dasar untuk berharap. Tapi pengharapan kita punya dasar untuk berharap. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ya, pengharapan itu esensinya pasti, waktunya saja yang belum pasti. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara yakin masuk surga? Amen. Yang yakin masuk surga boleh lambaikan tangannya. Yang yakin masuk surga? Amin.
Amin, puji nama Tuhan. Tahu kapan masuk surganya? Tahu? Ada yang tahu kapan masuk surga? Jadi pengharapan itu adalah esensinya pasti, tapi waktunya belum pasti. Ya, jadi kalau dikatakan satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan, esensinya pasti akan selamat. Tapi kapan waktunya? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, seluruh keluarganya ikut memuji Tuhan, ikut menyembah Tuhan. Bahkan ada juga yang puluhan tahun baru seluruh keluarganya ikut menyembah Tuhan. Jadi pengharapan Bapak Ibu, esensinya itu pasti, tapi waktunya saja yang belum pasti. Sama dengan doa orang benar, itu adalah didengar oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, esensinya pasti akan Tuhan jawab doanya. Oke? Pasti Tuhan akan jawab doanya. Tapi kapan? Tidak tahu. Karena tidak pasti. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pengharapan itu adalah esensi yang pasti, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah katakan atau jangan pernah meragukan bahwa Tuhan akan bekerja kepada seluruh keluarga kita. Jangan ragukan itu. Jangan ragukan itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah jaminkan itu. Sama seperti tetangga sebelah. Masuk surga, ya. Kalau dia katakan, oh ya, kalau lakukan bom bunuh diri akan masuk surga dan dilayani oleh 70 bidadari. Itu keyakinan yang mereka punya. Tapi Bapak Ibu, surga yang kita miliki bukan seperti itu. Kebayang gak suami istri yang masuk surga, kemudian istri makan hati melihat suaminya dilayani oleh 70 bidadari? Hah? Kemudian apakah di sana ada bidadari? Hah? Ya. Jadi surga yang kita miliki bersama Yesus itu adalah surga yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi surga yang kita miliki, jangan pernah ada bayangan bahwa oh di surga itu makanannya lengkap, oh di surga itu ada aneka macam ragam makanan, baik Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, semua ada. Enggak, itu berarti mall. Surga itu membicarakan mengenai kita dan Tuhan yang mencari kita, yang menyediakan tempat bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tidak ada Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu. Apakah kebaikan kita bisa membuat kita masuk surga? Hah? Tidak ada. Karena itu, surga itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu. Ya, tidak layak, tetapi dilayakkan. Amin. Kasih karunia itu ada 3 tingkatannya. Ada upah, ada hadiah, dan ada kasih karunia. Upah itu bagi orang yang bekerja sudah tahu. Upah itu sesuatu yang harus diterima karena itu merupakan hak. Oke, itu upah. Itu upah adalah ada dasar untuk bisa menerimanya karena itu adalah haknya. Tapi hadiah Bapak Ibu, meskipun dia tidak harus, tapi ada alasannya untuk menerimanya. Misal kita ulang tahun, ya, ada alasannya kita menerima hadiah. Ada karena ulang tahun, ya kan? Ada alasannya kan? Tapi tidak harus, ya kan? Tapi kalaupun tidak ada alasannya,
diberi hadiah, tidak punya alasannya, berarti tinggal dicari KPK, ya kan? Ya kan, itu gratifikasi namanya, Bapak Ibu. Dia menerima tapi tidak punya dasarnya. Kasih karunia, Bapak Ibu. Tidak layak, tidak layak. Tidak punya alasan untuk menerimanya. Misal pelayanan, Bapak Gebi pelayanan, ya kan? Layak, Pak? Tidak layak. Karena saya pun juga tidak layak. Semua manusia itu gak layak, Bapak Ibu, untuk melayani Raja atas segala raja yang menghapuskan dosa manusia. Gak ada manusia satu pun yang layak. Iya kan? Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani. Gak layak. Maka pelayanan itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah kasih karunia. Tidak layak dan tidak ada alasan untuk menerimanya. Tidak layak. Itu semua adalah kasih karunia. Sama seperti tadi, kita masuk ke surga, itu kasih karunia. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, di ayat 37, di sana dikatakan bahwa, kita kembali ke firman Tuhan, ayat 37, di sana dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul juga, Bapak Ibu, ketika urapan Tuhan sudah undur dari seorang Daud, Daud pun merasa cemas. Daud pun merasa takut. Daud pun tidak ingin berhadapan dengan Goliat. Kalau bisa ada orang lain saja yang diutus oleh Saul, ya. Tapi kenyataannya ada seorang Daud. Daud itu sangat diurapi oleh Tuhan. Dan di sana kita lihat, Bapak Ibu, Daud itu selalu saja ketika dia berhadapan dengan singa yang akan memakan semua, ya, domba kambing yang digembalakannya, tetapi karena penyertaan Tuhan, seorang Daud bisa menghadapi singa. Dan singa-singa itu, Bapak Ibu, singa, pernah lihat singa? Singa itu lucu nggak? Aduh, singa kamu kok lucu banget gitu. Gitu singa, kalau lihat singa gitu nggak? Atau ada waduh lucu banget ini gitu. Gitu kah singa kalau kita melihat singa? Enggak. Kalau kita melihat singa, ada rasa takut dan gentar yang kita miliki untuk kita berhadapan. Tapi Daud, Bapak Ibu, beda. Ketika singa itu akan berhadapan atau akan memangsa domba kambing yang dipelihara atau yang digembalakannya, maka seorang Daud akan berhadapan dengan singa itu dan menarik cangkutnya. Kebayang nggak kalau seorang Daud tidak diurapi Tuhan? Yang ada pada Daud itu adalah roh takut, roh yang gentar, roh yang tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Pasti ketika ada singa dia akan lari lebih dulu. Tapi Daud tidak, Bapak Ibu. Begitu singa ada di hadapannya, roh yang dari Allah itu turun atasnya, dan dia yang menarik janggut dan dia memukul kepala seekor singa. Begitu juga dia menghadapi seorang Goliat. Sekarang Bapak Ibu saya tanyakan, apakah setiap kita tidak pernah ada Goliat dalam hidup kita? Atau ada yang bisa lambaikan tangan di dalam hidupnya pernah ada Goliat? Hah? Pernah. Kalau tidak pernah ada Goliat dalam hidupmu, artinya kau tidak pernah menikmati berkat
Itu saya garis bawah, saya klaim luar biasa. Karena ketika kita menghadapi Goliat, itu berkat Tuhan yang luar biasa sedang menunggu di depan kita. Kalau Bapak Ibu saya tanyakan, tidak pernah mengalami Goliat, tidak pernah ada Goliat, saya yakin itu tidak pernah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saya tanyakan Bapak Ibu, pernah ada Goliat yang luar biasa dalam hidupnya? Hah? Amin? Boleh dilambaikan tangannya yang pernah. Oh yes, luar biasa. Ini sebagai bukti bahwa kita pernah diberkati, kita pernah dijaga dan luar biasakan oleh Tuhan untuk penyempurnaan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu. Artinya ketika kita menghadapi masalah yang luar biasa, Goliat yang luar biasa dalam hidup kita, itu artinya Bapak Ibu, kita sedang ditunggu berkat yang luar biasa di depan kita. Kemudian, kenapa seorang Daud tidak takut menghadapi seorang Goliat? Kita lihat untuk slide dulu. Karena pengharapan Daud itu diletakkannya dan membiarkan Tuhan yang berperang. Slide 3. Ya, kita lihat kenapa seorang Daud itu tidak takut menghadapi Goliat, karena Daud memiliki pengharapan yang membiarkan Tuhan yang berperang. Itu yang dimiliki seorang Daud. Daud itu tahu jati dirinya sebagai anak Allah. Daud tahu jati diri dia sebagai anak Allah. Kita lihat ayat 26 dan ayat 30. Boleh dibaca Pak Gini? Ayat 26. Bikin firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan berkata tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab katanya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 3 ekor ini? Langsung ayat 36-nya Pak. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Amin. Apakah dia katakan kenapa dia mencemooh barisan dari tentara? Enggak. Apa kenapa dia mencemooh orang Israel? Tidak. Yang dia katakan, kenapa dia mencemooh barisan daripada Allah? Luar biasa Bapak Ibu. Orang Israel itu ketika barisan tentara itu, seorang Daud melihat bahwa mereka adalah barisan yang daripada Allah, bukan orang Israel, bukan. Dia melihat mereka adalah barisan yang daripada Allah yang hidup. Artinya, kalau kau main-main dengan anak Tuhan ini, kau yang akan mati dulu. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah barisan dari Allah yang hidup. Kalau engkau, Bapak Ibu Saudara, diganggu di kantormu, diganggu di pabrikmu, dan kau hidup dalam kebenaran Allah, dan engkau menjauhkan dosa dan hidup dalam kelakuan yang ilahi seperti firman Tuhan, maka engkau ada di barisan Allah yang hidup. Dan satu
orang pun yang mengganggu kau, dia akan berhadapan dengan Allah yang hidup. Jadi bukan perlawanan milikmu, bukan, tapi kita Bapak Ibu semua membiarkan Allah yang berperang. Amin. Amin. Sama. Kalau misalnya Pak Olip datang, Olip, Pak, aku dipukul dia, Pak. Aku dipukul dia, Pak. Pasti Pak Olip sebagai bapak apa? Bapak dia aja, dia aja lagi tuh. Iya, Pak Olip. Iya. Pasti Bapak Ibu pernah juga punya anak yang juga ngadu seperti itu. Pak, dia dijemin aku, Pak, dijemin aku. Atau ngadu sama mamanya lebih lagi, lebih galak dari soal kursinya. Oh iya, mana? Jangan tunggu besok, hari ini, ayo kita jumpa, gitu. Kalau di sekolah dari sapam sampai kepala sekolah dia hajar semua, gitu. Karena itu artinya seorang anak sudah bisa mengenali, oh kalau ngomong sama bapak, aduh bapak mah cimen, dia nggak dengar itu bapak itu, aduh bagusan mama. Oh, kalau mama siapa? Dipegang tangan anaknya, ya kan? Kemudian dia jalan di depan. Oke? Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan kita ngadu nih sama Tuhan, Bapak Yesus, kita jalan di depan Yesus? Kita jalan di mana? Kita jalan apa? Yesusnya lebih dulu. Apa kamu? Ya. Kita tahu jati diri kita itu siapa. Kemarin Bu harus cerita Bapak Ibu, di kantorku ada orang Bu, reseh kali dia Bu. Dia bilang gak suka lihat kau. Dia ngomong itu Bu di kantorku. Oh di pabrik kami kayak gitu Bu di Amos. Iya. Terus dia bilang ini, gak suka aku kenapa? Aku cuma ngadu-ngadu. Kemudian yang bosnya bilang, sekarang yang buat kamu kerja di sini siapa? Bapak. Ya udah. Kalian sama. Jadi di dalam esensi ini Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan kita, gak ada itu muka yang datang-datang itu langsung cemberut, gak ada. Gak ada itu muka yang datang-datang kayak penuh masalah gitu, gak ada. Ya, kalau kita kenal Bapak kita, masalah itu gak pernah ada. Karena kita yakin itu sudah diselesaikan dan diperangi oleh Bapak kita. Kita izinkan Bapak kita berperang. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan Daud, karena Daud tahu siapa dia. Dan apalagi yang dilakukan oleh Daud, dia melangkah ke depan, dia ambil lembing, dia lempar ke Goliat, kan Goliatnya jatuh. Ketika kita mengalami ini Bapak Ibu, pengharapan kita yang kita tidak membiarkan diri kita berperang, tapi Tuhan yang berperang, kita lakukan dulu yang terbaik. Kita kerjakan dulu yang terbaik. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kekuatan Daud itu bukan pada batu kekuatan dan kehebatan dia. Coba dilihat deh slide-nya kembali. Kekuatan Daud itu bukan pada batu kekuatan dan keahlian Daud dalam melempar lembing, bukan. Sehingga Daud bisa menang, bukan Bapak Ibu. Tapi Daud dalam hal ini dia menyiapkan batu dan kuasa Allah yang dahsyat, maka dia berkemenangan. Ya, jangan Daud kan pandai pakai ketapel, jarak yang jauh juga dia bisa kena. Bukan itu, bukan karena keahlian kita Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita kok, bukan. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang benar-benar dia sangat dikeplang oleh Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan, orangnya sangat sehat. Setiap sore dia akan ke gym, bayangin gym. Dia bukan cuma nge-gym, tapi ngajar orang nge-gym. Oh, hidup sehat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini kena sakit leukemia, Bapak Ibu. Dia berteriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Aku kan hidupnya sehat, aku rajin olahraga, aku nge-gym. Tuhan bilang, kau meletakkan kesehatanmu itu pada hidup sehat. Aku Tuhan, aku penciptamu.
Itu yang Tuhan katakan, kau terlalu sombong dengan olahragamu, kau terlalu sombong dengan gymmu itu. Tuhan hajar dia, Bapak Ibu, luar biasa. Sama. Kalau kita terlalu meletakkan diri kita, Bapak Ibu, kepada kepintaran kita, keahlian kita, atau kepada pabrik kita, Bapak Ibu, besok semuanya akan habis. Tapi letakkan semua itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berperang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya meyakini sudah sampai di dunia mana. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Oh yes, luar biasa. Karena saya tahu sudah jam berapa. Oke, saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah. Boleh semangat sedikit Bapak Ibu, ya, karena harus dipost luar biasa, karena jam-jamnya jam-jam yang penuh dengan urapan Tuhan yang menjatuhkan kita, ya. Iya kan, Bapak Ibu. Saya tutup dengan kisah ini. Ada 3 buah pohon. Ya. Pohon yang pertama, dia mengatakan seperti ini. Aku punya pengharapan. Suatu saat kelak, ketika saya mau dibentuk, saya ingin menjadi sebuah kotak perhiasan. Saya bisa melihat yang namanya berlian, emas setiap hari. Itu kata pohon yang pertama. Oh, pohon yang kedua ngomong lagi. Dia bilang, oh, kalau kamu punya, saya juga punya. Gak mau kamu. Dia bilang, kalau suatu saat saya dibawa ke tukang kayu, saya ingin menjadi sebuah kapal pesiar yang mewah, yang besar, yang setiap hari itu membawa ratu dan raja keliling-keliling dunia. Itu kata pohon yang kedua. Pohon yang ketiga ngomong, oh, kalau saya inginnya yang menjadi pohon yang tinggi sekali, sehingga Tuhan bisa menjamah saya. Itu kata pohon yang ketiga. Hari berganti hari, kemudian datanglah seorang penebang kayu. Oh, dia lihat pohon yang pertama ini. Wah, oh ini kayu udah bagus. Ini tidak bisa ini. Saya bawa nanti ke tukang perabot, ke tukang kayu. Oh iya, udah bisa. Gembira hati pohon pertama. Oh yes, saya akan menjadi sebuah kotak perhiasan. Setiap hari saya akan melihat berlian emas. Semuanya yang indah-indah yang saya lihat. Dia bertepuk tangan, dia senang sekali. Itu pohon yang pertama. Pohon yang kedua dipukul lagi sama tukang kayu. Ini juga udah bisa ini. Sudah bisa saya tebang. Yes. Itulah kata pohon yang kedua. Oke, saya akan menjadi sebuah kapal pesiar yang luar biasa. Luar biasa. Oh, terima kasih. Ditebang oleh pohon. Ditebang oleh penebang pohon. Kemudian pohon yang ketiga, aduh, kata pohon yang ketiga, aku belum tumbuh tinggi, tapi aku akan ditebang. Gak mungkin lagi aku bertemu dengan Tuhan. Aku gak mungkin lagi menerima jamahan Tuhan. Aduh, sialnya aku rasa. Tapi tukang kayu pukul lagi, ini juga udah layak ini ditebang. 3 pohon itu ditebang. Sudah. Masuklah pohon-pohon ini semua, kayu-kayunya dibawa ke tukang perabot. Ternyata Bapak Ibu, pohon yang pertama tadi yang ingin jadi kotak emas dibuat jadi kotak makanan ternak. Ya, dibuat, dia akan diletakkan di sebuah kandang. Dia menangis luar biasa, dia katakan, Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa aku jadi kotak tempat makanan? Bau Tuhan, bau. Gak kataku seperti itu, dia mengerang-erang, gak adil.
Kemudian dia masuk lagi pohon yang kedua, Bapak Ibu. Pohon yang kedua itu dimasukkan ke toko perabot, dibentuk menjadi sebuah kapal yang kecil. Dia menangis menjerit-jerit, Bapak Ibu. Enggak, aku mau menjadi sebuah kapal pesiar. Aku mau bawa raja dan ratu. Kemudian dibentuk dan menjadi sebuah kapal yang kecil. Kemudian pohon yang ketiga dibuat menjadi sebuah balon dan hanya diletakkan di situ saja sebagai pajangan. Dia menangis luar biasa, Bapak Ibu. Dia katakan, Tuhan, ini tidak adil. Pengharapanku, aku ingin tinggi supaya kau bisa jamah aku. Tapi kenyataan, menurut pandangan ketiga poin kenyataan itu sangat menyakitkan mereka. Tahun berganti tahun, kemudian kotak yang ada di kandang itu, ya, kita lihat ada sebuah pasangan yang hendak melahirkan. Dia ketok setiap hotel, tidak ada yang mau menerima mereka. Dia ketok setiap hotel, tidak ada yang mau menerima mereka. Tapi masuklah mereka ke kandang, di mana pohon pertama itu menjadi tempat makanan. Di sanalah dibaringkan seorang bayi. Dia merasa sangat tidak yakin apa yang terjadi. Sangat tidak yakin. Dia letakkan di sana seorang bayi yang baru lahir. Kemudian pohon yang kedua, Bapak Ibu, kapal yang kecil, kapal yang sangat kecil. Kemudian masuklah semua angin yang sangat kencang, danau yang bergemuruh luar biasa. Kemudian si kapal ini katakan, aku gak sanggup lagi, aku mau tenggelam. Tapi pada saat itu, Bapak Ibu, ada seorang yang menghadik, hai angin, tenanglah. Hai danau, tenanglah. Ternyata, Bapak Ibu, hari itu dia menyadari bahwa dia membawa raja, segala raja. Pohon yang ketiga, Bapak Ibu, dia hanya ditaruh sebagai pajangan. Tiba-tiba adalah seorang yang diolok-olok. Oh, kamu raja orang Israel. Oh, kamu. Semua orang mengolok-olok dia, tapi dia membawa balon ini, Bapak Ibu. Dia bawa itu balon. Balon itu belum menyadari apa yang terjadi. Dia bawa itu balon. Oh, kamu. Ada yang menangis ketika dia bawa balon itu dan dibawa ke bukit Golgota. Hari Minggunya barulah tahu balon itu bahwa dia telah bersama-sama dengan Tuhan. Tadi dia berharap menerima jamahan Tuhan, tapi saat itu dia bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Setiap kita, saya yakin ada satu harapan yang gak kesampaian. Kita merasa seperti pohon-pohon ini. Dikatakan, habislah aku, gak sampai cita-citaku, gak bisa aku jadi orang berani, gak jadi orang kaya aku, gak bisa aku memelihara bapak mamaku, gak bisa aku menyenangkan mereka. Sama seperti pohon-pohon itu, habislah aku. Mereka tidak memiliki kehidupan lagi, mereka tidak punya semangat lagi. Tapi kenyataan pada saat itu, mereka membuktikan bahwa ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi setiap kita ya Bapak Ibu, saya yakin jangan pernah merasa bahwa Tuhan mengabaikan kita karena harapan kita tidak tercapai. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Amin. Amin. Rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Mari saya undang pemain musik.
hanya pemain musik aja. Mari kita nyanyikan terkadang kita merasa. Boleh juga singer. Bantu saya. Terkadang kita Setiap kita maju dengan Tuhan, ada jalan terbuka. Ada lagi waktu, berlangkah sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Tahu saja yang bisa, hanya kita percaya. Sampai hujan menarinya. Setiap kita mari tundukkan kepala kita dalam posisi berdoa, Bapak Ibu. Letakkan tangan setiap kita di dada. Mari kita memflashback kembali. Mari kita mengingat kembali apa karya Tuhan dalam hidup kita. Apa pengharapan kita yang belum kita rasa seperti sesuai keinginan kita. Kita mengingat kembali semuanya, Bapak